Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memaknai makna sukses sebagai tujuan dari entrepreneur. Bahkan bukan seorang entrepreneur ya, semua orang juga bertujuan untuk sukses atau bahagia ini. Apa kira-kira makna dari sukses ini? Tentunya kalau ingin ini ya, kita fokus ke pengusaha, tentunya sukses tadi. Nah, apa maksudnya dengan sukses tadi? Dalam PPT saya ini ada 5 hal kesuksesan. Itu ada materi, ada kesehatan, kemudian ada kepuasan spiritual maupun emosional, ada kontribusi, ada juga jalan-jalan. Jalan-jalan ini maksudnya ya untuk merefresh, itu juga membuat bahagia ya. Ini sesuatu yang membuat kita bahagia. 5 hal ini. Sehat tentu, kalau orang sakit tentu tidak bahagia. Orang yang suka piknik, refreshing juga itu menunjukkan kebahagiaannya. Orang yang salat, puasa ya kan, secara spiritual maupun emosional ya, dia melakukan satu kegiatan itu juga memberikan kepuasan, kebahagiaan dia. Dan kontribusi ini, khairun nas anfa'uhum linnas, itu juga akan memberikan kebahagiaan, membuat dia sukses. Jadi sukses di sini adalah memberikan kepuasan dalam menjalaninya, dalam mendapatkannya, sehingga dia memberikan kebahagiaan, rasa bahagia di dalam melakukan kegiatan tersebut. Maka 4 hal ini kemudian ditopang semuanya oleh satu hal, yaitu materi. Jadi semua hal memang, materi ini memang jadi nomor 1, tapi dia bukan segalanya tentunya. Ya, kita mau sehat juga siapkan materi ya. Kita mau menjalankan spiritual, infak, zakat, haji dan sebagainya, kita juga butuh materi. Jalan-jalan juga butuh materi. Apalagi berbagi dengan orang lain juga membutuhkan materi. Jadi 5 hal ini. Maka kontribusi, kalau dilihat dari sifatnya, kontribusi itu tidak terbatas ya. Sifatnya berbeda dengan yang lain, dia tidak terbatas. Kalau di dalam Islam bisa disebut sedekah jariyah ya. Maka sifatnya dia tidak terbatas. Adapun yang 4 hal itu terbatas. Kesehatan, walaupun sebanyak apapun materi kita untuk menopang kepuasan ya, kita tidak bisa kesehatan tadi, kita tidak bisa untuk sehat terus ya. Walaupun kita sudah menjaga sedemikian rupa ya, bisa saja kita sakit. Ada batasnya, terbatas. Kepuasan spiritual juga begitu ya, ada batasnya. Kadang makanya kalau dalam ibadah itu ada rukhsah itu ya, karena memang terbatas ya. Kita puasa juga ya, bisa qada, salat dan sebagainya, bisa jamak dan sebagainya ya, itu ada keterbatasan. Emosi juga ada batasnya ya. Materi juga apalagi ada batasnya, tapi bahkan kadang nggak merasa cukup ya, kurang terus, karena itu rasanya. Kalau rasa ingin memilikinya itu nggak terbatas, tapi kalau sifat dari materi itu sendiri itu ya terbatas. Jalan-jalan juga terbatas ya, nggak mungkin terus jalan-jalan, ada kalanya juga perlu kegiatan yang lain. Maka yang nomor 5 ini, untuk berkontribusi itu tidak terbatas, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, ini tidak terbatas ya. Kalau kita berbagi dengan orang, bahkan kalau dalam Islam itu tabassumuka sadaqatun, itu sudah
membuat orang bahagia dengan senyummu itu sudah sedekah, sudah memberikan kontribusi bernilai sedekah dalam Islam. Selanjutnya, nah ini ya, kan kaitannya ke bahagia. Bahagia itu apa toh ya? Fama hiya sa'adah, as-sa'adah ya sa'adah ta'ti min dakhilin nafs la ta'ti min kharij. Qul lakum as-sa'adah fi kalimatin wahidah. Apa itu bahagia? Sumber bahagia itu ada dalam diri seseorang itu sendiri, bukan dari luar dirinya. Katakan kepada kalian, apa kunci kebahagiaan? As-sa'adah ya ar-ridha. Fa idza azadtum an takunu su'ada fardu idza radita fa anta sa'idun wa kullama zadat talabatika nafisat sa'adatika. Kata kunci kebahagiaan itu adalah ridho, ya kan? Ikhlas, ridho, puas, merasa cukup, qanaah, ya kan? Dan mencintai pemberian Allah. Jika Anda ingin bahagia, ridholah dengan pemberian Allah. Jika Anda ridho, Anda adalah orang yang berbahagia. Semakin Anda banyak menuntut ingin ini, ingin itu, kebahagiaan Anda semakin berkurang. Ini menurut Ali Tontowi ya. Jadi kebahagiaan itu berbanding lurus dengan yang namanya ar-ridha. Puas, merasa cukup dan mencintai pemberian Allah. Udah. Nah, tapi kalau walaupun materinya banyak, tapi kalau nggak ada keridhaan, nggak ada merasa cukup, nggak ada puas, ya nggak akan memberikan kebahagiaan. Walaupun materinya sedikit, namun dia bisa dengan yang sedikit itu dia lebih mencintai pada Allah, ya kan, merasa ridha, merasa cukup, rasa puas, maka akan ada rasa bahagia di situ. Ini menurut Ali Tontowi. Jadi segala kenikmatan dunia terlihat indah sebelum dimiliki, akan terasa biasa-biasa saja ketika telah didapat. Nah, ini karena memang dunia itu adunia mataun ya, yaitu yang memang kenikmatan yang fana, yang tidak kekal, tidak abadi. Maka karena ketika kita melihatnya itu kayaknya indah, tapi kita kalau sudah merasakannya ya biasa-biasa saja, ya kan. Makanya di situ fana itu kenikmatan yang semu, yang kekal. Fa innal akhirata khairul laka minal ula, itu yang paling abadi, ya kan, kenikmatan akhirat itu. Ada juga yang nasihatnya orang terkaya ini, ya kan, dalam memberi nasihat, jangan dirimu jangan atau kartu kredit dan bernafas dengan apa yang kau miliki. Kita ingat ini ada beberapa hal yang juga kaitannya dengan entrepreneur itu, dan supaya kita selalu ingat ya bahwa rasa sukses, rasa bahagia itu tidak hanya bisa titik fokuskan atau ditentukan menjadi penentu materi ya. Uang tidak menciptakan manusia, manusia menciptakan uang. Hiduplah sederhana sebagaimana dirimu sendiri. Jangan lakukan apapun yang dikatakan orang. Dengarkan tapi lakukan apa yang baik saja. Jangan memakai merek, pakailah yang benar, nyaman untukmu. Jangan habiskan uang untuk hal yang tidak benar-benar penting. Dengan uang kamu bisa membeli rumah, tapi tidak bisa memberikan home di situ berupa al-baiti jannati ya. Tidak bisa. Kita mungkin rumahnya besar, fasilitasnya banyak, tapi belum tentu di situ ada rasa bahagia. Kamu bisa membeli jam, tapi kamu tidak bisa membeli waktu. Jamnya bisa saja terbuat dari emas, tapi kalau sudah lewat 1 menit saja ya sudah ya, kita tidak akan bisa kembali lagi. Kamu bisa beli ranjang yang empuk, tapi kamu tidak mungkin bisa beli
tidur bahkan dengan duit yang banyak itu kadang kita tidak bisa tidur ya, asetnya takut hilangkah dan sebagainya. Bisa beli buku tapi tidak bisa beli pengetahuan, pengalaman, ya kan? You can get a position but not respect. Kamu bisa beli posisi, jadi apapun, jadi bupati, jadi DPR dan sebagainya, tapi kamu tidak bisa membeli kehormatan diri, ya. Itu adalah penilaian orang, ya. Maka itu tidak bisa dibeli. Kadang kan kamu bisa beli darah tapi tidak bisa beli hidup. Kalau sudah idza jaa ajaluhum wala yastaqdimuna wala yastakhiruna sa'atan. Ya, kalau udah nyampe ajalmu, tidak bisa lagi kita mengelak sebisa apapun materi kita. So find your happiness inside you. Jadi kebahagiaan itu hanya ada dalam diri kita, bagaimana menyikapinya. Jika itu telah berhasil, berbagilah dan ajarkanlah pada orang lain. Ada rasa syukur ya. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang hebat dalam apapun, tapi orang yang bisa menemukan hal sederhana dalam hidupnya dan mengucapkan syukur. Kadang ada syukur ini, orang bisa berbahagia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Di situ syukur itu kunci. La in syakartum, kalau kita bisa bersyukur dalam kekurangan maupun dalam kelebihan yang kita miliki, la azidannakum, kami pasti Allah akan menambahkan di situ, bukan hanya secara materi saja ya, bisa jadi di situ memberikan keberkahan, memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. La azidannakum. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kamu lalai, berpaling dari tidak bersyukur, itu syukur digandengkan dengan kufur ya, karena itu lalai, tidak mengingat Allah. Jadi syukur di sini selalu eling, ingat pada kehendak Allah, selalu eling, selalu ingat dalam rasa syukur ini. Maka kemudian disandingkan di situ dalam ayat itu, wala in kafartum, syukur disandingkan dengan kufur. Kalau kita tidak bisa bersyukur, maka otomatis kita berpaling, ini lupa kepada Allah. Ya, wala in kafartum. Jadi saya berpaling kepada cinta dunia kah, cinta materi kah, cinta rumah kah, ya kan, cinta anak-anak kita kah, tapi semuanya itu tidak untuk liridallah, ya kan, maka inna azabi lasyadid. Kalau dalam ayat lain itu ada kan, fatarabbasu, kata Allah, ya kan, kalau apa yang kamu miliki itu lebih dicintai daripada Allah, anakmu kah, keluargamu kah, ya kan, hartamu, ya, fatarabbasu, kata Allah, maka tunggulah satu saat nanti, tunggulah saatnya nanti akan binasa.